Bayangkan, setelah 6 tahun merantau menuntut ilmu di pesantren, seorang santri muda bernama Rojak pulang ke kampung halamannya. Namun, yang ia temukan bukan senyuman orang tua, melainkan 2 jasad kaku, tubuh mereka penuh luka hitam membusuk akibat santet kejam. Tangis berubah jadi amarah. Doa kesabaran runtuh, digantikan sumpah balas dendam. Dengan bekal ilmu laduni dan tirakat, Rojak menantang seorang dukun bengis bernama Kupa, dukun pasar malam yang menjadikan manusia sebagai tumbal untuk kekayaan hitamnya. Pertarungan gaib pun pecah, doa melawan santet, darah melawan ayat suci. Dan di puncaknya, roh-roh gaib menyeret sang dukun ke rawa angker dunia lain, meninggalkan Rojak dengan kemenangan yang justru mengorbankan kesuciannya sendiri. Inilah kisah mencekam. Orang tuanya gagal jadi tumbal santet. Santri sakti balas dendam, dukun ditelan dunia gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Malam itu, jalanan kampung Sunten Kidul diselimuti kabut tipis. Rojak, seorang santri muda berusia 22 tahun, melangkah pelan melewati pematang sawah. Kopiah hitam menempel di kepalanya, sorban putih kusut tergantung di pundaknya. Ia baru saja pulang dari pesantren setelah 6 tahun menuntut ilmu. Hatinya diliputi rindu yang menumpuk, terbayang wajah bapak dan ibunya yang sederhana. Mereka berdua adalah alasan Rojak bertahan di pondok, menjalani hari-hari berat dengan doa dan sabar. Namun di tengah perjalanan, ada bisikan aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Seperti suara lirih memanggil namanya, namun samar ditelan angin malam. Ketika sampai di mulut gang kampung, Rojak melihat banyak orang berkumpul. Obor-obor bambu menyala di sepanjang jalan, suara tangisan perempuan terdengar menyayat. Semakin dekat, langkahnya semakin berat. Dadanya berdegup kencang. Hingga akhirnya ia mendengar suara tetangga yang berseru lirih, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Bapak sama ibunya Rojak meninggal. Darah Rojak serasa berhenti mengalir. Tangannya gemetar. Ia berlari, menembus kerumunan orang, hingga tiba di halaman rumah panggung milik orang tuanya. Di sana ia melihat 2 tubuh terbujur kaku di atas tikar pandan. Keduanya ditutupi kain kafan putih, namun wajahnya sengaja dibiarkan terbuka untuk terakhir kalinya. Mata Rojak membelalak. Wajah bapaknya dipenuhi bercak hitam legam, seperti bekas luka terbakar dari dalam. Bibirnya membiru, matanya setengah terbuka dengan sorot ketakutan yang membeku. Sementara ibunya lebih mengenaskan. Seluruh tubuhnya penuh dengan bintik-bintik hitam sebesar kepalan tangan, seperti bisul yang pecah dan mengeluarkan cairan. Bau anyir bercampur busuk menyengat di udara. Rojak menutup hidungnya, namun air matanya pecah tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, Bapak, Ibu," suaranya tercekat, tubuhnya jatuh berlutut di samping jenazah. Seorang tetua kampung, Pak Karsa, mendekat dan meletakkan tangan di bahunya. "Rojak, sabar, nak. Ini sudah takdir. Bapak sama ibumu mati tak wajar. Kami semua juga takut." Badannya penuh luka hitam. Orang-orang bilang ini santet. Kata itu menusuk hati Rojak. Santet? Ia paham betul, karena di pesantren ia belajar bahwa santet adalah ilmu hitam yang kejam, memutus rezeki dan nyawa dengan perantaraan jin. Matanya beralih pada warga yang berbisik-bisik, sebagian ketakutan, sebagian lagi menahan amarah. Namun tak seorang pun berani berkata lantang siapa pelakunya. Rojak menggenggam kain kafan ibunya erat-erat. Ingatan masa kecil menyeruak, bagaimana ibunya selalu menunggu di pintu saat ia pulang mengaji, bagaimana bapaknya selalu menepuk bahunya dan berpesan agar jadi santri yang berguna. Kini semua itu direnggut dengan cara yang paling kejam. Dadanya membara. Kesabaran yang selama ini jadi benteng dirinya runtuh dalam sekejap. Pemakaman dilakukan keesokan paginya. Ratusan warga mengiringi jenazah bapak dan ibu Rojak ke TPU kampung. Langkah-langkah teratur, suara takbir mengiringi, namun di balik itu ada ketegangan yang membeku. Warga tahu, kematian ini bukanlah kematian biasa. Setelah liang lahat ditutup, hujan deras turun tiba-tiba, seolah langit pun ikut berduka. Malamnya, Rojak duduk sendirian di surau kecil di dekat rumahnya. Lampu teplok redup menyinari wajahnya yang kusut. Tangannya memegang tasbih warisan kiai di pesantren. Bibirnya bergetar melafalkan doa, namun doa itu kini bercampur dengan amarah. Bayangan wajah orang tuanya terus muncul di pelupuk mata. Ia tidak lagi bisa menahan. "Aku bersumpah, demi Allah," gumam Rojak, suaranya parau, "aku akan mencari siapa yang tega menyiksa bapak dan ibu. Aku akan menuntut balas. Meski harus kubayar dengan jiwaku sendiri."
Bisikan angin malam tiba-tiba terdengar lebih jelas, seolah menyetujui sumpahnya. Dari kejauhan, suara burung hantu bersahutan di atas pohon beringin. Seakan alam sekitar tahu, seorang santri muda telah menapaki jalan baru, jalan yang bukan lagi sabar, melainkan jalan dendam. Di hari-hari berikutnya, Rojak mulai mendengar cerita samar. Ada warga yang menyebut nama seorang dukun bengis bernama Kupa, yang belakangan sering terlihat di pasar malam desa tetangga. Dukun itu terkenal suka memeras warga, menawarkan pesugihan dengan tumbal manusia. Namun tak ada yang berani menantangnya. Setiap kali ada yang melawan, keluarganya jatuh sakit misterius, lalu mati perlahan dengan tubuh penuh luka hitam. Nama Kupa terpatri di kepala Rojak. Matanya yang merah menatap ke arah makam orang tuanya, yang tanahnya masih basah. Ia tahu jalannya sudah ditentukan. Ia bukan lagi santri yang hanya berpegang pada doa kesabaran. Ia kini santri yang siap menukar kesuciannya dengan darah. Malam kian larut. Rojak berdiri di depan pusara orang tuanya. Angin bertiup membawa aroma tanah basah. Suaranya lirih, namun tegas. "Bapak, Ibu, tenanglah di alam sana. Ananda akan cari dia. Akan kupastikan, pelaku yang menjadikan kalian tumbal akan menyesal. Meski aku harus masuk ke kegelapan untuk melakukannya." Di balik pepohonan, seekor burung gagak hinggap, mengawasi dengan mata merah menyala. Rojak tidak menyadarinya, tapi itu adalah pertanda bahwa langkahnya sudah memasuki wilayah yang penuh bahaya. Dunia gaib sudah menunggunya, membuka jalan balas dendam yang tak bisa lagi ia hindari. Sejak hari pemakaman kedua orang tuanya, hidup Rojak berubah drastis. Warga kampung masih membicarakan kematian yang tak wajar itu dengan nada takut dan was-was. Setiap malam, ada saja yang berbisik tentang tanda-tanda santet di sekitar desa, ayam mati mendadak dengan tubuh gosong, suara tangisan tanpa wujud di dekat sumur tua, hingga mimpi buruk yang dialami beberapa tetangga. Semua itu seolah menegaskan bahwa bayangan ilmu hitam masih mengintai. Rojak sendiri tidak bisa tidur tenang. Malam-malamnya dipenuhi bayangan wajah bapak dan ibunya, tubuh mereka penuh luka hitam, mata mereka seakan memanggil dirinya untuk menuntut keadilan. Hatinya bergemuruh, namun pikirannya mencoba tetap waras. Ia sadar, melawan ilmu hitam dengan emosi semata hanya akan membuatnya binasa. Ia butuh kekuatan. Bukan sembarang kekuatan, melainkan kekuatan spiritual yang hanya bisa didapat dengan jalan tirakat. Malam ketiga setelah pemakaman, Rojak mengunci diri di surau kecil peninggalan kakeknya. Surau itu sudah lama tidak dipakai. Atap rumbia bolong di beberapa bagian, tikar pandan tipis berdebu, dan sebuah mimbar kayu tua berdiri di sudut ruangan. Namun justru tempat inilah yang dipilih Rojak untuk bersemedi. Ia memulai dengan wudhu di sumur belakang, airnya dingin menusuk tulang. Setelah itu, ia duduk bersila di bawah lampu teplok yang redup, memegang tasbih kayu cendana peninggalan gurunya di pesantren. Malam itu, ia mulai membaca wirid-wirid laduni yang pernah diajarkan Kiai Mahfudz, doa-doa khusus yang diyakini bisa membuka pintu hikmah dan kekuatan ruhani bagi santri yang ikhlas. Namun hati Rojak tidak sepenuhnya ikhlas. Ada bara dendam yang menyala. Setiap kali bibirnya melafalkan doa, pikirannya kembali pada wajah ibunya yang penuh luka. Setiap kali tasbihnya berputar, telinganya seakan mendengar suara bapaknya menjerit minta tolong. 7 malam berturut-turut, Rojak menjalani tirakat. Ia berpuasa mutih, hanya makan nasi putih tanpa lauk sekali sehari, dan minum seteguk air sebelum fajar. Malam harinya ia tidak tidur, hanya duduk membaca wirid, ayat kursi, surat Yasin, dan doa laduni tanpa henti. Badannya makin kurus, matanya cekung, namun sorot pandangannya semakin tajam. Pada malam ke-7, sesuatu terjadi. Saat Rojak tenggelam dalam wirid, tiba-tiba angin bertiup kencang. Lampu teplok padam, surau menjadi gelap gulita. Dari arah mihrab terdengar suara langkah, meski tak ada siapapun di sana. Suara itu diiringi bisikan lirih, suara yang anehnya familiar, mirip suara bapaknya. "Rojak, jangan terjerumus, jangan tukar suci dengan dendam." Rojak terhenyak. Nafasnya terputus. Ia menoleh ke segala arah, namun hanya kegelapan yang menyelimuti. Lalu suara lain terdengar, kali ini lebih keras, lebih menggoda. "Balaskan, Jak, darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa, kau punya ilmu, gunakanlah, hancurkan dia." Suara itu seperti perempuan menjerit, mungkin suara ibunya, namun dipelintir menjadi menyeramkan. Jantung Rojak berdetak tak karuan. Ia sadar, tirakatnya mulai menarik perhatian makhluk gaib. Ada yang ingin menjerumuskannya, ada pula yang mencoba memperingatkannya. Dengan sisa kekuatan,
Rojak menutup telinga dan membaca ayat kursi berulang-ulang. Peluh membasahi wajahnya. Hingga fajar menyingsing, suara-suara itu perlahan menghilang. Ketika cahaya pagi masuk ke surau, Rojak membuka matanya yang merah. Tasbih di tangannya terasa lebih berat dari biasanya, seolah menyerap energi gelap sepanjang malam. Sejak hari itu, aura Rojak berubah. Warga kampung yang melihatnya merasakan hawa berbeda. Tatapannya tajam, langkahnya mantap, bahkan anak-anak kecil takut mendekat karena merasa ada yang ganjil dalam dirinya. Mereka menghormati Rojak karena ia santri, namun juga berbisik-bisik bahwa Rojak kini membawa kekuatan gaib yang tidak semua orang sanggup menanggung. Di dalam dirinya, Rojak mulai merasakan hal-hal baru. Ia bisa mendengar bisikan samar di telinganya saat melintasi makam tua. Ia bisa melihat bayangan hitam yang bersembunyi di balik pohon beringin. Bahkan, dalam tidurnya yang singkat, ia sering bermimpi berdiri di tepi rawa gelap, tempat suara-suara gaib memanggil-manggil namanya. Namun Rojak tidak mundur. Baginya, semua ini adalah ujian sekaligus senjata. Ia percaya, doa laduni yang ia tirakati akan menjadi perisai melawan santet Kupa. Meski ia tahu, semakin jauh ia melangkah, semakin besar pula resiko jiwanya terseret ke kegelapan. Malam berikutnya, Rojak kembali duduk di surau. Kali ini ia menyalakan dupa kecil, bukan untuk memuja, melainkan untuk menguji keberanian. Asap dupa mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma menyengat. Di tengah wiridnya, bayangan Kupa tiba-tiba muncul di benaknya. Wajahnya hitam, matanya merah menyala, tertawa dengan suara yang menggema. "Santri kecil, kau menantangku? Kau pikir doa-doa itu bisa menyelamatkanmu? Aku punya ribuan arwah yang tunduk padaku. Aku akan jadikanmu tumbal berikutnya." Rojak terbangun dari wiridnya, peluh dingin mengucur. Ia sadar, Kupa sudah mengetahui niatnya. Ini bukan lagi sekadar rumor atau bisikan warga. Pertarungan sudah dimulai, bahkan sebelum mereka bertemu langsung. Rojak berdiri, memandang ke arah kampung yang sunyi. Dari kejauhan, terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan. Di bawah cahaya bulan, ia merasakan dadanya bergetar, bukan oleh ketakutan, melainkan oleh tekad. "Wahai Kupa," bisiknya, suaranya penuh amarah, "tunggulah. Aku akan datang padamu. Dan aku tidak akan berhenti sebelum arwah orang tuaku tenang, sebelum kau ditelan oleh dunia gaib yang selama ini kau pelihara." Di luar surau, angin bertiup kencang. Daun-daun berguguran, pintu kayu berderit pelan. Seakan seluruh alam mendengar sumpah itu. Malam itu, seorang santri sakti lahir. Bukan lagi santri yang hanya bersandar pada kesabaran, melainkan santri yang menjadikan doa laduni sebagai senjata, dan dendam sebagai bahan bakarnya. Sejak malam sumpah itu, nama Kupa semakin sering terdengar di telinga Rojak. Warga kampung bercerita dengan suara berbisik, seolah takut jika ucapan mereka didengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sebagian hanya menyebutnya dukun pasar malam, sebagian lagi menambahkan bahwa ia adalah manusia yang menukar separuh jiwanya demi kekuasaan di dunia gaib. Kupa bukan dukun biasa. Ia dikenal berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain, selalu mengikuti pasar malam atau keramaian. Di setiap tempat yang ia singgahi, selalu ada korban. Entah anak muda yang mendadak hilang, entah pedagang yang tiba-tiba sakit keras, atau keluarga yang mati misterius dengan tubuh penuh luka hitam. Begitu korban jatuh, Kupa pun lenyap, meninggalkan ketakutan yang terus menghantui. Di Sunten Kidul, kampung Rojak, beberapa orang berani memberi kesaksian samar. "Aku pernah lihat dia di tepi sawah, Jak," kata seorang pemuda bernama Wawan. "Dia duduk sendiri, pakai baju hitam, matanya merah. Orang-orang bilang dia bisa menghilang begitu saja." Ada juga cerita dari seorang nenek tua bernama Mak Emis. Konon, Kupa pernah mendatanginya, menawarkan pesugihan agar warungnya ramai pembeli. Syaratnya sederhana tapi kejam, harus menyerahkan cucunya yang masih kecil sebagai tumbal. Mak Emis menolak, tapi sejak itu ia sering melihat bayangan hitam di dapur rumahnya. Bahkan ayam-ayamnya mati satu persatu tanpa sebab. Mendengar semua itu, Rojak semakin yakin. Semua tanda mengarah pada satu nama, Kupa. Dialah dalang di balik kematian bapak dan ibunya. Namun mencari Kupa bukan perkara mudah. Orang itu licin bagai belut, berpindah-pindah tempat, selalu terlindung oleh makhluk gaib. Rojak memutuskan untuk mengikuti jejak paling nyata, pasar malam. Beberapa hari kemudian, sebuah pasar malam digelar di desa tetangga, Karangjati. Rojak berjalan sendirian ke sana menjelang maghrib. Jalanan ramai oleh anak-anak kecil yang berlarian, pedagang menjajakan jajanan, dan suara musik dangdut dari pengeras suara yang berderak-derak. Namun di balik keriuhan itu,
Ada hawa lain yang terasa menusuk. Seolah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Rojak menyusuri lapak demi lapak. Ia melihat permainan komedi putar, lempar gelang, dan pertunjukan topeng monyet. Semua tampak biasa, hingga ia sampai di bagian paling belakang pasar malam. Di sana ada sebuah gubuk kecil, ditutupi kain hitam, dengan lampu redup menggantung di pintu. Di depannya, ada meja kayu berisi dupa menyala dan botol-botol kaca berisi cairan aneh. Orang-orang menghindari gubuk itu. Ada yang menoleh sebentar lalu buru-buru pergi, ada yang menunduk sambil berbisik doa. Di papan kayu kecil tertulis, pengobatan sakti, semua penyakit bisa sembuh. Rojak berdiri tak jauh, mengamati. Dari balik kain hitam, ia melihat sosok lelaki kurus dengan sorot mata tajam. Rambutnya gondrong acak-acakan, jubah hitam menempel di tubuhnya, dan di tangannya tergenggam sebatang tongkat kayu berukir. Tatapannya menelusuri keramaian, sesekali tersenyum menyeringai pada orang-orang yang menatap balik. Itulah Kupa. Rojak merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Bukan hanya karena sosok itu, tapi juga karena bayangan hitam yang bergerak di sekitarnya. Seperti ada arwah-arwah penasaran yang berkeliaran, menjadi pelindung sang dukun. Ia tidak gegabah. Malam itu Rojak hanya mengamati dari jauh, memperhatikan siapa saja yang mendekat. Ada seorang pria tua yang masuk ke gubuk, wajahnya kusut penuh beban. Beberapa menit kemudian, pria itu keluar dengan wajah lebih lega, tapi di tangannya ada kain merah berisi sesuatu yang disembunyikan rapat-rapat. Rojak tahu, itu bukan sembarang pemberian. Bisa jadi itu adalah bagian dari perjanjian kelam. Setelah pasar malam bubar, Rojak tetap mengawasi. Ia melihat Kupa berjalan sendirian ke arah barat, menembus persawahan. Tubuhnya seperti melayang, tidak meninggalkan jejak di tanah. Rojak mengikutinya dari jauh. Perjalanan itu membawanya ke sebuah area makam tua di pinggir hutan. Makam itu dikenal angker sejak lama. Banyak orang kampung yang bilang, di sana ada puluhan arwah penasaran korban pembantaian zaman dulu. Batu nisan berlumut berjejer tak beraturan, pohon-pohon besar menaungi dari atas, dan udara di sekitarnya dingin menusuk. Dari kejauhan, Rojak melihat Kupa duduk di depan sebuah nisan besar, menyalakan dupa, lalu menggoreskan pisau ke telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke tanah, dan seketika tanah itu bergetar. Asap hitam mengepul, membentuk wujud-wujud menyeramkan. Rojak mendengar suara jeritan, tangisan, dan tawa sekaligus. Ia menahan nafas. Inilah bukti nyata bahwa Kupa memang bersekutu dengan arwah-arwah penasaran. Ia tidak hanya menyiksa orang hidup, tapi juga memperbudak yang sudah mati. Malam itu, Rojak kembali ke surau dengan hati bergetar. Matanya merah karena marah, namun ada juga rasa gentar. Ia sadar, melawan Kupa berarti melawan ratusan bahkan ribuan roh gaib. Bukan pertarungan biasa. Ini adalah perang antara doa dan santet, antara kesucian yang retak dan kegelapan yang menguat. Sambil memegang tasbihnya, Rojak berbisik lirih. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jika aku harus melangkah ke kuburan ini, jangan biarkan aku mati sia-sia. Aku harus menuntaskan ini. Bapak, Ibu, doakan aku. Di luar, angin bertiup kencang. Burung hantu melintas di langit malam, suaranya melengking panjang. Seolah seluruh alam tahu, perburuan Rojak terhadap Kupa baru saja dimulai. Jejaknya sudah jelas, pasar malam, gubuk hitam, dan makam tua. Pertarungan hanya tinggal menunggu waktu. Malam itu, langit Sukamenyan begitu kelam, seakan menyimpan rahasia besar yang siap terkuak. Angin bertiup kencang membawa aroma anyir seperti darah. Setelah mendengar kabar bahwa Ki Sarpin, dukun yang gagal menjadikan orang tua Bahtiar sebagai tumbal, sedang mengumpulkan kekuatan gaib di hutan angker di pinggir desa, Bahtiar memutuskan untuk bertindak. Ia tidak sendirian. Dua santri sahabatnya, Hasan dan Rauf, ikut mendampingi, meski Bahtiar berkali-kali menegaskan bahwa jalan yang akan mereka tempuh bukanlah jalan biasa. Jika kalian ikut, jangan pernah goyah. Di hadapan kita bukan hanya manusia, melainkan jin dan makhluk-makhluk gaib yang bahkan tak bernama, ucap Bahtiar sambil menggenggam tasbih peninggalan Mbah Maun. Hutan itu memang terkenal angker. Konon, banyak warga desa yang hilang jika masuk terlalu dalam. Pepohonan besar menjulang dengan akar-akar yang melilit seperti ular. Di beberapa titik, terdengar suara-suara aneh, perempuan menangis, bayi tertawa, hingga suara gamelan dari arah yang tak jelas. Hasan dan Rauf sempat merinding, namun mereka tetap maju mengikuti langkah Bahtiar. Di tengah hutan, mereka melihat sebuah lingkaran api yang menyala tanpa bahan bakar. Di dalamnya, Ki Sarpin duduk bersila, tubuhnya dipenuhi rajah merah,
matanya terpejam rapat, mulutnya komat-kamit melafalkan mantra. Di sekelilingnya, 7 murid dukun lain menabuh kendang dan gong kecil dengan ritme tak wajar. Aroma kemenyan pekat menusuk hidung. Gerbang dunia gaib akan kubuka malam ini, suara Ki Sarpin tiba-tiba menggema, meski bibirnya hampir tak bergerak. Dan siapapun yang menghalangi akan jadi korban pertama. Bahtiar melangkah maju. Ki Sarpin, kau sudah gagal mendapatkan tumbal dari keluargaku. Kini kau mencoba merusak alam dengan membuka gerbang dunia gaib. Aku tidak akan membiarkanmu. Mendengar suara Bahtiar, para murid dukun berdiri. Mata mereka kosong, seolah sudah dirasuki makhluk lain. Tiba-tiba tubuh mereka bergerak serempak menyerang. Hasan dan Rauf refleks menarik tongkat kayu yang mereka bawa, tapi pukulan mereka seakan tak mempan. Murid-murid itu bergerak tanpa rasa sakit. Bahtiar segera merapal doa warisan Mbah Maun. Tasbihnya bergetar, dari butiran kayu itu keluar cahaya putih yang menyilaukan. Saat ia kibaskan tangannya, cahaya itu mengenai tubuh para murid, dan satu persatu mereka terjatuh dengan jeritan melengking, mengeluarkan asap hitam dari mulutnya. Rupanya tubuh mereka menjadi wadah jin peliharaan Ki Sarpin. Ki Sarpin membuka matanya, menatap Bahtiar dengan tatapan tajam penuh kebencian. "Anak ingusan, kau berani menantangku," teriaknya. Ia lalu menancapkan tongkat hitam ke tanah. Seketika bumi bergetar, tanah merekah, dan dari celahnya keluar tangan-tangan hitam yang panjang, mencoba meraih Bahtiar. Dengan sigap, Bahtiar menancapkan tongkat kecil kayu jati peninggalan kakeknya ke tanah. Bacaan ayat suci mengalir deras dari mulutnya. Tangan-tangan hitam itu terbakar oleh cahaya yang keluar dari tongkat tersebut. Namun, Ki Sarpin tidak berhenti. Ia memukul gong gaib di hadapannya, dan tiba-tiba langit di atas mereka terbuka seperti pusaran hitam. "Aku panggil pasukan dari dunia lain," teriaknya. Dari pusaran itu, muncul makhluk-makhluk menyeramkan. Tubuh tinggi besar, bermata merah, dengan mulut penuh taring. Mereka melolong, membuat hutan bergemuruh. Hasan dan Rauf langsung gemetar, hampir kehilangan akal. "Bahtiar, kita tidak akan sanggup melawan semua ini." Bahtiar menutup matanya sejenak, teringat pada pesan Mbah Maun, ilmu bukan untuk sombong. Tapi ketika kezaliman merajalela, maka lawanlah dengan iman. Ingat, cahaya Allah lebih kuat dari kegelapan apapun. Dengan tenang, ia membuka kitab kecil yang selalu ia bawa. Suaranya lantang melantunkan doa, dan tiba-tiba angin berhembus kencang, menyebarkan aroma harum seperti bunga-bunga surga. Makhluk-makhluk itu mundur, menjerit seakan terbakar. Ki Sarpin marah besar. Ia lalu nekat masuk ke lingkaran api, membiarkan tubuhnya diliputi kobaran merah. "Kalau begitu, aku sendiri yang akan menghadapimu, bocah." Tubuh Ki Sarpin berubah. Kulitnya menghitam, matanya menyala hijau, dan suaranya bergema seperti ribuan orang berbicara serentak. Ia melompat ke arah Bahtiar dengan kecepatan luar biasa. Bahtiar menangkis dengan tasbihnya, terjadi benturan dahsyat yang membuat tanah hutan bergetar. Pohon-pohon besar tumbang, binatang malam berlarian. Pertarungan itu berlangsung lama. Setiap kali Ki Sarpin mengeluarkan serangan gaib, Bahtiar membalas dengan ayat-ayat suci. Namun, kekuatan Ki Sarpin begitu besar, karena ia sudah menggadaikan sebagian jiwanya kepada iblis. Hasan dan Rauf hanya bisa menyaksikan dari jauh, mereka berlutut sambil berdoa, berharap sahabat mereka sanggup mengalahkan dukun jahat itu. Akhirnya, Bahtiar mengerahkan seluruh tenaga terakhirnya. Ia menancapkan tongkat jati ke tanah, lalu menggenggam tasbih dengan erat. "Dengan nama Allah yang Maha Perkasa, aku kembalikan kau ke asalmu," teriaknya. Cahaya putih keluar dari dalam tanah, membungkus tubuh Ki Sarpin. Dukun itu menjerit, tubuhnya terbakar, lalu tersedot ke dalam pusaran hitam yang ia buka sendiri. Suara lolongan iblis terdengar, lalu pusaran itu menutup rapat. Hutan kembali sunyi. Namun, di tanah masih tersisa bekas lingkaran api yang berasap, dan di kejauhan terdengar tawa tipis seperti ejekan. Bahtiar terengah-engah, tubuhnya nyaris roboh. Hasan dan Rauf segera menghampiri, menopangnya. "Apakah Ki Sarpin sudah musnah?" tanya Hasan dengan suara gemetar. Bahtiar menatap asap hitam yang tersisa. "Belum, ia hanya ditelan dunia gaib. Pertempuran ini belum berakhir. Dia akan mencari jalan kembali." Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Mereka tahu, malam ini hanyalah permulaan dari perang panjang antara ilmu hitam dan cahaya kebenaran. Sejak malam di mana Raffi berhasil memukul mundur serangan gaib Mbah Jirna, suasana desa Karangjati tak pernah benar-benar tenang. Warga desa hidup dalam ketakutan, bukan hanya karena teror gaib yang kerap muncul,
melainkan karena mereka mulai sadar bahwa tanah yang mereka pijak sudah lama menjadi lahan perjanjian hitam. Mbah Jirna, dukun tua yang dulu disegani, kini berubah menjadi bayangan mengerikan yang bersembunyi di kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Raffi, santri muda yang baru pulang dari pesantren, kini dianggap sebagai benteng terakhir desa. Setiap malam ia duduk bersila di serambi rumahnya, menggenggam tasbih warisan ayahnya yang sudah wafat. Bukan tanpa sebab, ayah dan ibunya adalah korban pertama dari rencana tumbal Mbah Jirna yang gagal. Kematian mereka tak wajar, tubuh penuh luka bakar aneh seakan disambar api dari dalam tubuh. Tragedi itu menjadi alasan utama Raffi bertekad menuntaskan semua ini. Namun, keheningan desa yang seakan terjaga oleh doa-doanya mulai terganggu. Beberapa hari terakhir, warga melaporkan munculnya suara gamelan gaib dari hutan dekat rumah Mbah Jirna. Suara itu datang menjelang tengah malam, diikuti bau kemenyan dan wangi bunga bangkai yang menusuk hidung. Tak jarang, ada yang melihat arak-arakan gaib, barisan makhluk hitam berjalan sambil membawa obor merah, mata mereka menyala seperti bara. Raffi paham, ini bukan sekadar teror biasa. Ini adalah tanda bahwa Mbah Jirna sedang membuka jalan untuk sesuatu yang lebih besar. Pertanda kutukan balik. Suatu malam, ketika Raffi baru saja selesai sholat tahajud, angin berhembus kencang dari arah timur. Atap rumah berderak keras, pohon bambu di belakang rumah bergoyang seakan ada puluhan orang mengguncangnya. Raffi keluar dengan membawa kitab doa, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tanah kosong dekat balai desa, api biru tiba-tiba menyala tanpa kayu bakar. Dari dalam api, muncul sosok hitam besar, menyerupai bayangan Mbah Jirna. Suara parau menggema. "Raffi, kau pikir kau bisa menentangku? Kutukan yang seharusnya menelan ayah ibumu, kini akan merambat ke seluruh Karangjati. Satu persatu, mereka akan jadi tumbal, sampai kau menyerah." Raffi menancapkan tongkat doa yang diberikan Pak Kiai Jalal ke tanah. Ia membaca ayat kursi dengan suara lantang, dan perlahan api biru itu meredup. Namun, sebelum menghilang, bayangan Mbah Jirna tertawa panjang, suara tawa itu menggema ke seluruh penjuru desa. Sejak malam itu, penyakit aneh mulai merebak di Karangjati. Wabah misterius. Anak-anak mendadak jatuh sakit dengan tubuh membiru, seakan aliran darah mereka tersedot oleh sesuatu. Ibu-ibu mengeluh melihat bayangan hitam duduk di sudut rumah mereka saat malam, hanya untuk lenyap saat dibacakan doa. Sementara itu, para bapak bermimpi buruk, didatangi sosok hitam bertaring yang menuntut tumbal. Warga mulai saling curiga, ada yang menduga kutukan itu datang karena ulah Raffi yang menantang Mbah Jirna. Beberapa orang bahkan berbisik agar Raffi meninggalkan desa, karena takut keberadaannya hanya memperburuk keadaan. Namun Pak Kiai Jalal, guru Raffi di pesantren, datang dan menenangkan mereka. "Jangan salahkan anak ini. Justru dia yang menjaga kita dari kehancuran. Tanpa doa-doanya, mungkin kita semua sudah jadi korban." Raffi merasa semakin terbebani, tapi tekadnya tak goyah. Baginya, ini bukan lagi soal dendam pribadi, melainkan pertarungan untuk menyelamatkan desa dari cengkeraman dunia gaib. Malam berdarah di Karangjati. Puncak teror terjadi pada malam Jumat Kliwon. Saat itu, hampir seluruh warga desa terbangun karena suara lolongan panjang dari arah rumah Mbah Jirna. Langit di atas desa memerah, bulan tertutup kabut tebal. Anjing-anjing menggonggong histeris, ayam berkokok tak karuan, dan pohon-pohon seperti bergoyang diterpa badai meski angin tidak berhembus. Tiba-tiba, dari tanah pemakaman desa, puluhan mayat bangkit. Tubuh mereka kaku, pakaian compang-camping, mata kosong menatap lurus. Mereka berjalan ke arah rumah warga, menyeret kaki dengan suara seretan yang membuat jantung siapapun serasa berhenti. Raffi segera berdiri di tengah jalan, menghadang mereka dengan kitab doa di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri. Ia membaca doa dengan suara gemetar tapi tegas. Setiap ayat yang terucap membuat tubuh-tubuh mayat itu berhenti sejenak, lalu meronta, seakan ada tali gaib yang mengikat mereka. Namun, di balik semua itu, Mbah Jirna muncul dengan wujud yang berbeda. Tubuhnya kini tak lagi seperti manusia sepuh, melainkan makhluk hitam tinggi besar, dengan wajah penuh belatung. Tangannya memegang tongkat berhiaskan tengkorak bayi, dan dari mulutnya keluar asap hitam pekat. "Raffi, malam ini, kau atau seluruh desa akan binasa." Pertarungan di dua dunia. Pertarungan itu tak hanya terjadi di alam nyata. Saat Raffi membaca doa, tiba-tiba tubuhnya seperti ditarik masuk ke dalam kegelapan lain, dunia gaib yang dikuasai Mbah Jirna. Di sana, tanah berwarna merah darah, langit dipenuhi kelelawar raksasa, dan sungai mengalirkan cairan hitam pekat.
Di hadapannya, Mbah Jirna berdiri dengan puluhan pasukan gaib, makhluk-makhluk setengah manusia setengah hewan, dengan mata menyala merah. Raffi menancapkan tongkatnya, cahaya putih memancar dari tanah, membentuk lingkaran pelindung. Ia membaca doa perang yang diajarkan Kiai Jalal. Setiap ayat membuat pasukan gaib berteriak kesakitan, tubuh mereka pecah menjadi abu. Namun, Mbah Jirna semakin kuat. Ia menyerap energi dari sungai hitam itu, tubuhnya membesar hingga setinggi pohon kelapa. Suaranya menggema, "Kau tak akan bisa menghentikanku, bocah. Aku sudah menyatu dengan dunia gaib ini." Akhir malam mencekam. Pertarungan berlangsung lama, hingga akhirnya Raffi memusatkan seluruh tenaganya pada satu doa terakhir. Dengan suara lantang, ia mengucapkan ayat pemutus sihir. Tongkatnya memancarkan cahaya seputih petir, menyambar tubuh Mbah Jirna. Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya terbelah dua, lalu diseret masuk ke dalam tanah merah yang merekah. Di dunia nyata, warga desa melihat tanah di sekitar rumah Mbah Jirna retak dan terbuka. Api hitam menyembur keluar, lalu rumah itu ambruk ditelan bumi. Jeritan Mbah Jirna terdengar sampai ke seluruh penjuru desa, sebelum akhirnya lenyap. Namun, kemenangan itu bukan akhir dari penderitaan. Sejak malam itu, tanah di bekas rumah Mbah Jirna tetap retak dan berasap, seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Warga menyebutnya pintu gaib Karangjati, dan mereka percaya kutukan Mbah Jirna bisa saja kembali kapan saja. Raffi berdiri di depan retakan itu, napasnya terengah. Ia tahu pertarungan belum benar-benar usai. Apa yang baru terjadi hanyalah awal dari perang panjang melawan dunia gaib yang sudah terlalu lama menguasai tanah Karangjati. Malam itu, hutan di sisi utara desa Sukamenyan diselimuti kabut pekat. Udara berbau anyir, seperti daging mentah yang lama dibiarkan membusuk. Di antara pepohonan beringin raksasa, suara-suara aneh terdengar, lenguhan, bisikan, tangisan bayi, dan lolongan serigala. Tak seorang pun warga berani mendekat. Semua tahu, malam itu akan terjadi pertarungan besar antara Bahtiar, santri pewaris ilmu sepuh, dengan para dukun santet yang sejak lama menebar teror. Bahtiar berdiri di tepi hutan, berjubah putih dengan sorban di kepalanya. Di tangannya, sebuah tasbih tua warisan Mbah Maun menggantung erat. Kitab kecil berisi doa-doa mujarab terselip di pinggang. Wajahnya serius, sorot matanya tajam. Sejak orang tuanya hampir menjadi tumbal santet, amarahnya tak pernah padam. Ia bersumpah menuntaskan dendam, meski nyawanya taruhannya. Dari kejauhan, muncul suara tawa melengking. 3 sosok dukun hitam keluar dari balik kabut. Mereka adalah Ki Karta, Mbah Gemi, dan Nyai Lodra, 3 dukun sakti yang menjadi otak kejahatan di desa. Tubuh mereka dililit kain hitam, wajah penuh garis merah menyerupai darah kering. "Bahtiar, kau benar-benar berani menantang kami," seru Ki Karta dengan suara berat. "Keberanianmu hanya akan menjadi makammu malam ini," tambah Nyai Lodra, matanya menyala merah seperti bara. Bahtiar tidak menjawab. Ia hanya menggumamkan doa, lalu menancapkan tongkat kecil ke tanah. Dari tanah itu, cahaya putih muncul, melingkari tubuhnya. Sebuah pagar gaib terbentuk, melindunginya dari serangan halus. Tiba-tiba, Mbah Gemi menaburkan segenggam bunga 7 rupa ke udara. Dari kegelapan, muncul puluhan makhluk gaib, pocong tanpa wajah, kuntilanak berambut api, hingga makhluk mirip anjing hitam bertaring panjang. Mereka meraung, melompat ke arah Bahtiar. Namun Bahtiar sudah siap. Dengan tasbih di tangan, ia memutar cepat sambil melafalkan ayat-ayat. Setiap kali butiran tasbih diketuk ke tanah, kilatan cahaya muncul, membakar makhluk-makhluk gaib itu hingga lenyap menjadi asap. Suara jeritan makhluk halus memenuhi hutan. Ki Karta marah besar. Ia menancapkan keris pusaka ke tanah. Seketika bumi bergetar. Akar-akar pohon menjulur seperti ular, mencoba membelit tubuh Bahtiar. Satu akar berhasil melilit kakinya. Bahtiar hampir terjerembab, namun dengan cepat ia menghunus kitab doa kecil dari pinggangnya. Dibacakannya ayat pengunci, dan akar-akar itu terbakar sebelum menyentuh kulitnya. Nyai Lodra tidak tinggal diam. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dari langit, turun hujan darah, menetes ke tanah. Setiap tetes berubah menjadi kepala manusia yang berteriak minta tolong. Warga desa yang mengintip dari kejauhan bergidik ngeri, banyak yang jatuh pingsan. Namun Bahtiar tetap teguh. Ia merapatkan kedua tangan, lalu mengucapkan doa warisan Mbah Maun yang hanya boleh dibuka pada saat terdesak. Dari tubuhnya, cahaya emas keluar, menyapu hujan darah itu. Kepala-kepala yang jatuh berubah menjadi bunga melati putih, memenuhi hutan dengan bau harum menenangkan. "Anak kurang ajar," teriak Nyai Lodra,
Suaranya melengking membuat telinga berdarah. Perang semakin sengit. Para dukun mengerahkan segala ilmu hitam. Ki Karta memanggil genderuwo setinggi pohon kelapa, Mbah Gemi mengirim roh-roh gentayangan dari kuburan desa, dan Nyai Lodra berubah menjadi sosok raksasa berwajah tiga. Hutan Sukamenyan seolah jadi medan perang antara dunia nyata dan gaib. Bahtiar mulai kewalahan. Keringat dingin mengucur. Tubuhnya terasa berat. Tapi ia teringat wajah orang tuanya, yang nyaris menjadi korban tumbal. Ia juga teringat pesan kakeknya, Mbah Maun, ilmu sepuh bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk melawan kebatilan. Jika kau ragu, ilmu ini akan memakanmu. Tapi jika hatimu lurus, dunia gaib akan tunduk. Dengan sisa tenaga, Bahtiar menancapkan tongkat pusaka ke tanah lebih dalam. Ia bersujud, membiarkan tubuhnya dilingkupi cahaya putih. Dari bumi, terdengar gemuruh. Tanah di sekitar hutan retak. Dari retakan itu, muncul pasukan cahaya, makhluk gaib putih dengan wajah bercahaya, menyerupai malaikat. Mereka mengangkat pedang cahaya, langsung menyerbu pasukan gaib para dukun. Pertempuran berlangsung dahsyat. Suara teriakan, dentuman, dan lolongan memenuhi udara. Pohon-pohon tumbang, tanah bergetar, dan api muncul di mana-mana. Para dukun mulai terdesak. Ki Karta terkena tebasan cahaya, tubuhnya hangus sebagian. Mbah Gemi terpental ke pohon besar, darah hitam keluar dari mulutnya. Nyai Lodra menjerit, tubuh raksasanya terkoyak cahaya emas. Namun mereka belum kalah. Dengan tenaga terakhir, ketiga dukun menyatukan kekuatan. Langit hutan mendadak gelap, bulan tertutup awan hitam. Dari tengah kabut, muncullah gerbang gaib berwarna merah menyala. Dari dalam gerbang, keluar sosok mengerikan, Raja Jin Hitam, makhluk dengan tanduk melingkar dan mata seperti bara api. Warga desa yang menonton dari kejauhan berteriak histeris. Mereka tahu, jika Bahtiar kalah melawan makhluk itu, desa akan hancur ditelan kegelapan. Bahtiar berdiri terhuyung. Cahaya dari tubuhnya mulai redup. Ia tahu ini ujian terakhir. Dengan suara lirih, ia menggumam doa pamungkas Mbah Maun, doa yang hanya sekali bisa diucapkan sepanjang hidup. Jika aku gagal, biarlah nyawaku menjadi tumbal. Tapi jangan biarkan kegelapan ini menguasai Sukamenyan, bisiknya. Cahaya dari tubuh Bahtiar semakin terang, membentuk bola energi raksasa di atas kepalanya. Bola itu berputar cepat, menyerap doa dan niat suci. Raja Jin Hitam mengaum, hendak menerkam. Para dukun tertawa puas, yakin Bahtiar tak sanggup. Namun pada saat itu, bola cahaya meledak dengan teriakan takbir dari mulut Bahtiar. Ledakan itu menyapu seluruh hutan. Gerbang gaib merah retak, Raja Jin Hitam menjerit kesakitan, lalu tertelan kembali ke dalam kegelapan. Para dukun terpental, tubuh mereka terbakar cahaya. Suasana hutan menjadi hening. Kabut hitam menghilang. Hanya tersisa Bahtiar, berdiri lemah, darah menetes dari bibirnya. Pertarungan belum usai. Para dukun masih hidup, meski terluka parah. Dan mereka bersumpah, pertempuran berikutnya akan lebih mengerikan. Malam itu, langit di desa Tegalwangi tidak berbintang. Awan hitam pekat menutupi bulan, menyisakan gelap gulita yang hanya diterangi lampu minyak di rumah-rumah warga. Suasana begitu mencekam, seakan alam tahu bahwa bentrokan besar akan kembali terjadi antara Bahtiar, santri sakti pewaris ilmu leluhur, dengan para dukun hitam yang semakin terpojok. Sejak kematian salah satu dukun sakti, kabar menyebar cepat. Banyak warga mulai berani berbisik bahwa kejahatan santet yang selama ini menghantui mereka mulai mendapat perlawanan. Namun, ketakutan masih jauh dari hilang. Para dukun lain justru semakin murka. Mereka yakin, Bahtiarlah penyebab runtuhnya kekuasaan gaib yang sudah lama mereka genggam di desa. Kali ini, pemimpin para dukun, seorang lelaki renta bernama Ki Jagabaya, memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia adalah dukun tertua, dianggap paling sakti, dan dipercaya memiliki ilmu hitam yang sudah berakar puluhan tahun. Di balik tubuhnya yang kurus dan bongkok, tersimpan kekuatan mematikan yang telah menelan banyak nyawa. Dialah otak di balik semua santet tumbal yang menimpa orang tua Bahtiar. Malam itu, Ki Jagabaya duduk bersila di tengah balai kayu tuanya yang dikelilingi sesajen. Bau kemenyan memenuhi ruangan, dan asap hitam menari seperti kabut pekat. Di hadapannya, ada kendi berisi darah ayam hitam yang ia gunakan sebagai medium pemanggil makhluk gaib. Waktunya tiba, gumamnya lirih dengan suara serak. Santri itu harus ditelan oleh dunia yang sama dengan bapak ibunya. Ia mengetukkan tongkat hitamnya 3 kali ke lantai. Seketika bumi bergetar halus, dan dari kendi itu muncul wajah-wajah samar makhluk gaib, melolong seperti ribuan arwah kelaparan. Ki Jagabaya tersenyum tipis,
matanya memerah menyala. Malam itu ia hendak memanggil benteng gaib, sebuah jagat gelap yang akan ia jadikan perisai sekaligus jebakan bagi Bahtiar. Sementara itu, di pesantren kecil yang ia tempati, Bahtiar sedang bermunajat. Peluh dingin membasahi wajahnya meski ia berada di dalam ruang yang tenang. Ia tahu, firasatnya malam ini berbeda. Sejak azan Isya, udara di sekitar desa begitu berat, seperti ada ribuan mata yang mengawasi. Bahtiar meraih tasbih kayu warisan kakeknya, Mbah Maun. Ya Allah, lindungi hamba MU dari tipu daya setan dan manusia yang zalim, doanya lirih. Tiba-tiba, pintu kamarnya berderit terbuka sendiri. Angin malam menerobos masuk, membawa aroma anyir darah. Dari balik kegelapan, suara bisikan terdengar jelas. Bahtiar, ikutlah kami, orang tuamu menunggu. Santri muda itu menggenggam tasbihnya erat, lalu mengumandangkan ayat kursi. Seketika bisikan itu lenyap, namun udara semakin berat. Ia sadar, ini bukan sekadar ancaman, melainkan undangan ke pertempuran besar. Malam semakin larut. Bahtiar keluar dari pesantren, melangkah ke arah hutan di pinggir desa. Di sanalah pusat kekuatan para dukun berada. Pohon-pohon besar tampak seperti bayangan hitam menjulang, dan suara binatang malam mendadak hilang, seakan semuanya bungkam menyaksikan kedatangannya. Di tengah hutan, cahaya merah pekat berpendar. Disitulah Ki Jagabaya sudah menunggu. Ia berdiri dengan tongkat hitamnya, dikelilingi lingkaran api yang tidak padam. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk gaib berwujud menyeramkan, ada yang bertubuh tinggi dengan wajah terbalik, ada pula yang merangkak dengan mulut penuh darah. Jadi, ini cucu Mbah Maun yang sok berani itu, suara Ki Jagabaya terdengar berat, penuh ejekan. Kau pikir, doa-doa pesantren bisa menembus benteng gaibku? Bahtiar tidak gentar. Ia maju dengan langkah mantap. Kau sudah menelan banyak nyawa tak berdosa, termasuk orang tuaku. Malam ini, semua akan berakhir, Ki Jagabaya. Ki Jagabaya tertawa panjang. Berakhir? Tidak, anak muda. Justru malam ini kau akan menyusul mereka, menjadi bagian dari tumbal kekekalan. Dengan tongkatnya, ia mengetuk tanah. Seketika lingkaran api membesar, menjelma dinding energi merah pekat yang memisahkan dunia nyata dan dunia gaib. Di dalamnya, Bahtiar terperangkap bersama Ki Jagabaya. Pertarungan pun dimulai. Ki Jagabaya mengibaskan tangannya, memanggil makhluk-makhluk gaib untuk menyerang. Belasan sosok hitam berlari menerjang Bahtiar dengan mata menyala merah. Namun santri itu berdiri tegak, mengangkat tangannya ke langit. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalimat itu menggema, dan cahaya putih turun dari langit, membentuk perisai di sekeliling Bahtiar. Makhluk-makhluk gaib yang menabrak perisai itu menjerit kesakitan, tubuh mereka meleleh menjadi asap hitam. Ki Jagabaya menggeram. Kau benar-benar pewaris ilmu tua itu. Tapi jangan kira aku tidak punya cara. Ia lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari dalam bumi, muncul sebuah gerbang besar berwarna hitam legam, menjulang tinggi seperti mulut neraka. Itulah benteng gaib, dimensi kegelapan yang menjadi sumber kekuatan Ki Jagabaya. Gerbang itu terbuka perlahan, memperlihatkan ribuan arwah menderita, tangan-tangan mereka terjulur meminta tolong. Jeritan mereka menusuk telinga, membuat udara semakin sesak. Lihatlah! Ki Jagabaya berteriak. Inilah dunia yang akan menelanmu hidup-hidup, dunia yang juga merenggut orang tuamu. Bahtiar terdiam sejenak. Hatinya perih mendengar jeritan arwah-arwah itu. Namun ia tahu, jika mundur sekarang, seluruh desa akan ditelan kegelapan. Ia pun menancapkan kakinya kuat-kuat ke tanah, lalu mengangkat tasbihnya tinggi-tinggi. Kalau ini benteng gaibmu, maka aku akan meruntuhkannya dengan cahaya Allah. Benteng gaib itu mulai berguncang. Dua kekuatan saling bertabrakan, cahaya putih dari doa Bahtiar dan kegelapan pekat dari ilmu Ki Jagabaya. Suara ledakan terdengar, pohon-pohon di sekitar hutan roboh, tanah merekah seperti dilanda gempa. Warga desa yang melihat dari kejauhan hanya bisa berdoa, menyaksikan langit di atas hutan memerah, seakan kiamat kecil sedang terjadi. Namun pertarungan itu belum selesai. Ki Jagabaya masih berdiri, meski tubuhnya mulai bergetar. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya, bersumpah untuk menelan Bahtiar ke dalam benteng gaib yang ia bangun. Bahtiar pun tahu, malam itu hanya ada dua pilihan, ia yang tumbang, atau Ki Jagabaya yang musnah selamanya. Malam itu, desa Sukamenyan kembali sunyi, tetapi kesunyiannya berbeda. Tidak lagi dibungkus teror, melainkan terasa lega setelah badai panjang. Namun, bekas luka dari pertempuran gaib antara Bahtiar dan Ki Joyo masih jelas terasa. Di pekarangan bekas rumah dukun itu,
Tanah tampak retak seperti baru saja dilumat api dari dalam bumi. Rumah Ki Joyo yang dulunya berdiri angkuh kini tinggal puing-puing gosong. Bau anyir darah bercampur kemenyan masih menyeruak, membuat siapapun yang melintas merinding. Bahtiar duduk bersila di dekat reruntuhan itu. Nafasnya masih terengah, tubuhnya letih, tapi jiwanya tenang. Ia memandang ke arah tanah yang sudah menelan Ki Joyo ke dalam perut gaib. Tidak ada jasad, tidak ada tanda kehidupan. Seolah dunia gaib sendiri yang menolak keberadaan dukun terkutuk itu. Segala tipu daya kegelapan akhirnya kembali ke asalnya, gumam Bahtiar, sambil menggenggam tasbih yang terus berputar di jarinya. Kedatangan warga dan rasa syukur. Keesokan paginya, warga desa berdatangan. Mereka masih diliputi rasa takut, namun juga penasaran. Apa benar dukun itu sudah tiada? Apa benar teror yang selama ini membelenggu mereka sudah berakhir? Seorang lelaki tua bersuara parau, Pak Lebe, berkata lirih, "Aku mimpi semalam, mimpi Ki Joyo ditarik masuk ke lubang gelap, menjerit minta tolong tapi tak ada yang bisa menolong. Ternyata benar, ia sudah ditelan dunia gaib." Mbah Kasan yang sejak awal mendampingi Bahtiar hanya mengangguk. Itu bukan mimpi, Le. Itu pertanda. Dunia gaib menuntut balas atas segala darah yang pernah ditumbalkan. Yang jahat takkan pernah menang selamanya. Warga berbondong-bondong mendekat Bahtiar, berterima kasih. Mereka tahu, jika bukan karena keberanian santri muda itu, mungkin desa sudah habis diteror santet. Mereka berjanji untuk tidak lagi membiarkan kegelapan berkuasa hanya karena rasa takut. Arwah orang tua Bahtiar. Malam berikutnya, saat Bahtiar tengah berzikir di serambi pesantren tua milik Mbah Kasan, angin berhembus pelan. Aroma bunga kenanga menyeruak, menandakan kehadiran arwah. Perlahan, di hadapan Bahtiar muncul sosok samar ayah dan ibunya, mengenakan pakaian putih bersih. Wajah mereka damai, berbeda dengan terakhir kali Bahtiar melihat mereka dalam keadaan terkutuk karena santet. "Anakku," suara lembut sang ibu terdengar, "kau sudah menuntaskan amanah kami. Kau sudah membersihkan nama keluarga dari noda dukun itu." Bahtiar menunduk, menahan tangis. "Ampuni Bahtiar, ibu, ayah. Aku terlambat menyelamatkan kalian." Sang ayah tersenyum samar. "Jangan berduka, takdir kami sudah ditetapkan. Yang penting kau menjaga dirimu, menjaga desa ini, agar tidak lagi jatuh pada kegelapan." Perlahan cahaya putih mengangkat arwah kedua orang tuanya, meninggalkan ketenangan mendalam. Bahtiar menatap ke langit malam, yakin bahwa roh mereka kini tenang di sisinya. Balasan bagi pengikut Ki Joyo. Meski Ki Joyo sudah lenyap, tidak semua urusan selesai begitu saja. Masih ada para pengikutnya, dukun-dukun kecil yang dulu tunduk di bawah kekuasaannya. Mereka mencoba melarikan diri ke desa lain, namun kabar aneh muncul. Banyak dari mereka ditemukan tewas mengenaskan tanpa sebab jelas. Ada yang ditemukan kaku dengan wajah membiru, ada yang hilang lalu jasadnya muncul di kubangan lumpur. Mbah Kasan menjelaskan pada Bahtiar, itu balasan dari alam. Mereka sudah terikat sumpah pada Ki Joyo. Saat Ki Joyo ditelan, ikatan itu ikut menarik mereka satu persatu. Tinggal yang benar-benar bertaubat yang selamat. Dan benar saja, beberapa di antara pengikutnya datang bersujud di kaki Bahtiar, meminta ampun. Mereka menyerahkan jimat-jimat, keris pusaka, dan kitab hitam. Semua itu kemudian dibakar bersama-sama di halaman pesantren. Api besar membumbung tinggi, seolah menelan habis sisa-sisa kegelapan yang pernah bercokol di Sukamenyan. Bahtiar menjadi penjaga desa. Seiring waktu, nama Bahtiar semakin harum. Dari seorang santri muda yang sederhana, kini ia menjadi panutan. Orang-orang tidak lagi memandangnya hanya sebagai pewaris ilmu Mbah Kasan, melainkan pelindung desa. Namun Bahtiar sendiri tetap rendah hati. Ia memilih tinggal di pesantren tua, merawat musola, dan mengajar anak-anak mengaji. Meski begitu, ia tetap waspada. Ia tahu, kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Dunia gaib selalu mencari celah untuk kembali. Suatu malam, Mbah Kasan berpesan padanya, "Tugasmu belum selesai, Tiar. Ki Joyo memang sudah habis, tapi masih ada dukun-dukun lain di luar sana. Mereka melihatmu sebagai ancaman. Kau harus siap, karena balas dendam mereka pasti datang." Bahtiar hanya menunduk, menggenggam tasbih erat. "Jika itu kehendak Allah, aku siap, Mbah. Selama niatku lurus, aku tak akan gentar." Akhir dari teror. Hari berganti bulan. Sukamenyan perlahan bangkit. Sawah kembali hijau, pasar kembali ramai, anak-anak berlarian tanpa rasa takut. Tidak ada lagi kabar tentang santet, tumbal, atau orang mati mendadak. Semua kembali seperti sedia kala. Namun, di benak warga,
Kisah tentang dukun yang ditelan dunia gaib akan selalu hidup. Mereka tahu, kebaikan dan keberanian seorang santri telah menyelamatkan mereka. Dan mereka percaya, selama Bahtiar ada, kegelapan takkan lagi berani merajalela di tanah mereka. Bahtiar berdiri di tepi desa suatu senja, menatap ke arah hutan lebat tempat rumah Ki Joyo pernah berdiri. Angin berhembus, membawa bisikan samar, jerit terakhir dukun terkutuk itu, yang kini terpenjara dalam alam gelap tanpa jalan keluar. Dengan tenang, Bahtiar melangkah pulang ke pesantren. Senjanya berwarna merah, tapi bukan lagi merah darah, melainkan merah kehidupan yang kembali bersemi setelah kegelapan ditelan dunia gaib.